Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Aulia, NIM 2038044, Prodi Pendidikan IPS. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Teknopreneur 1, yaitu materi tentang perkembangan fisik dan kognitif. Sifat-sifat remaja. Kata remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescere, yang berarti to grow atau to grow maturity, yang artinya tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescensi seperti yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Cara berpikir mereka juga menjadi lebih abstrak, realistik, dan logis. Masa remaja termasuk masa yang sangat menentukan karena pada masa ini anak-anak mengalami banyak perubahan pada psikis dan fisiknya. Terjadi perubahan kejiwaan menimbulkan kebingungan di kalangan remaja. Mereka mengalami penuh gejolak emosi dan tekanan jiwa sehingga menyimpang dari aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di kalangan masyarakat. 1. Masa remaja sebagai periode yang penting. Perkembangan pada masa ini penting baik untuk efek jangka pendek dan jangka panjangnya. Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental yang cepat. Terutama pada awal masa remaja, semua perkembangan itu menimbulkan perlunya penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, nilai dan minat baru. 2. Masa remaja sebagai periode peralihan. Peralihan di sini adalah bahwa apa perubahan yang dialami pada masa remaja ini akan mempengaruhi pola perilaku dan sikap baru untuk menggantikan perilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan. 3. Masa remaja sebagai periode perubahan. Menurut Havelock, ada beberapa perubahan yang hampir sama dan bersifat universal. Perubahan fisik. A. Pubertas. Pubertas adalah periode dalam rentang perkembangan ketika anak-anak berubah dari makhluk aseksual menjadi seksual. Kata pubertas sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu berarti usia kedewasaan. Pada masa ini, anak-anak akan mulai mengalami kematangan organ-organ reproduksinya, juga mengalami perubahan-perubahan dalam pertumbuhan fisik dan psikologis. Pubertas adalah sebuah periode di mana kematangan fisik berlangsung cepat yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh, yang terutama berlangsung di masa remaja awal Santrok 2012. 1. Perubahan fisik pada masa remaja yaitu sebagai berikut. A. Perubahan ukuran tubuh. Perubahan fisik ini umumnya terdiri dari perubahan ukuran pada tinggi dan berat badan. Untuk anak-anak perempuan, rata-rata peningkatan tinggi per tahun sebelum haid adalah antara 3-6 inci, sementara untuk pertumbuhan beratnya yang paling besar pada anak perempuan terjadi sesaat sebelum dan sesudah haid. Setelah itu pertumbuhan berat hanya sedikit. Untuk anak laki-laki, permulaan periode pertumbuhan tinggi tubuh dimulai rata-rata pada usia 12,8 tahun dan berakhir rata-rata pada 15,3 tahun dan puncaknya pada 14 tahun. Sedangkan untuk pertumbuhan berat, maksimum terjadi setahun atau 2 tahun setelah anak perempuan dan mencapai puncaknya pada usia 16 tahun. Setelah itu, pertambahan berat hanya sedikit. B. Perubahan proporsi tubuh. Perubahan proporsi ini adalah bertambahnya ukuran daerah-daerah tubuh yang tadinya terlampau kecil, sekarang menjadi terlampau besar karena kematangan tercapai lebih cepat dari daerah-daerah tubuh yang lain. Misalnya, badan yang kurus, panjang mulai melebar di bagian pinggul dan bahu, dan ukuran pinggang berkembang. Pertumbuhan tungkai kaki dan lengan juga mendahului pertumbuhan berat badan.
sehingga tampak berlalu panjang. Ciri-ciri seks primer. Ciri-ciri seks primer lebih merajuk kepada organ-organ seks pada pria, gonad atau testes, yang terletak di dalam skrotum atau seks di luar tubuh manusia. Pada usia 14 tahun baru sekitar 10% dari ukuran matang. Kemudian pertumbuhan berlangsung pesat selama 1 atau 2 tahun. Pada usia 20-an, jika pertumbuhan organ-organ reproduksi sudah matang. Setelah itu akan muncul mimpi basah. Biasanya keadaan ini muncul saat anak-anak laki-laki tersebut bermimpi tentang seksual yang menggairahkan. 2. Penyebab terjadinya pubertas. Pubertas merupakan perkembangan fungsi organ tubuh yaitu pada organ reproduksi. Proses penyempurnaan fungsi organ ini disertai dengan pengeluaran hormon testosteron pada laki-laki dan estrogen pada perempuan. Hormon ini nantinya akan mempengaruhi metabolisme tubuh dan juga tingkat mood seseorang. Pada wanita, peningkatan hormon ini menjelang menstruasi berdampak pada emosi yang sensitif dan sering disebut dengan PMS. Masa pubertas seseorang tidak sama, ada yang terlalu cepat atau dini, ada juga yang lambat. Beberapa faktor diungkapkan mempengaruhi masa pubertas yaitu kurang gizi, pengaruh lingkungan, kondisi medis tertentu, dan lainnya. Pubertas dini atau yang belum saat ini, paparan terhadap hal-hal yang bersifat dewasa akan menyebabkan pubertas dini. Perbedaan ras dan keturunan juga dilaporkan mempengaruhi masa pubertas seseorang. Secara biologinya, pubertas dimulai dari hipotalamus yang merupakan bagian otak, melepaskan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon yang melepaskan GnRH memberikan sinyal yang kelenjar pituitar untuk melepaskan LH dan FSH sebagai pencetus dimulainya perkembangan seksual. B. Otak. Sama halnya dengan bagian-bagian tubuh lainnya, otak juga mengalami perkembangan pada masa remaja. Pada awalnya penelitian tentang otak masih sangat sedikit dan kurang mendalam, namun sering dengan berkembangnya teknologi penelitian tentang otak juga semakin berkembang. Dalam bahasa neuroscience, hilangnya koneksi-koneksi sinaptik ini disebut juga penangkasan atau pruning. Hasil dari pruning atau pemangkasan ini terjadi pada masa remaja. Seseorang bisa memiliki koneksi-koneksi sinaptik lebih banyak. Pemangkasan ini juga sebagai indikasi aktivitas yang dipilih dan tidak dipilih oleh remaja yang mempengaruhi koneksi-koneksi neuro yang diperkuat dan yang dipaksa atau dipruning dengan fMRI. Ditemukan bahwa otak remaja mengalami perubahan struktur yang cukup signifikan. Contohnya seperti corpus callosum, di mana serat optik menghubungkan hemisfer sebelah kanan dengan hemisfer sebelah kiri semakin tebal pada masa remaja sehingga meningkatkan kemampuan individu untuk memproses informasi di otak. C. Seksualitas remaja. Selain perkembangan otak dan pertumbuhan fisik, masa remaja juga merupakan fase di mana individu bertransisi dari anak yang aseksual menjadi seorang dewasa yang seksual. Masa remaja merupakan masa eksplorasi dan eksperimen seksual. Mereka mulai memikirkan apakah mereka menarik seksual, cara melakukan hubungan seks, dan lain sebagainya. Sebagian besar remaja dapat mengembangkan identitas seksual yang matang, meskipun sebagian dari mereka ada yang mengalami masa yang rentan dan membingungkan. Mengembangkan sebuah identitas seksual, belajar mengelola perasaan seksual, mengembangkan bentuk intimasi yang baru, serta mempelajari keterampilan untuk mengelola tingkah laku seksual merupakan proses menguasai perasaan seksual dan membentuk cara rasa identitas seksual. Budaya dan kebanyakan
lingkungan masyarakat memberikan batasan terhadap perilaku seksual remaja. Sebagai contoh, budaya di Amerika Serikat dan di Indonesia tentunya sangat berbeda. Hal tersebut akan mempengaruhi identitas sosial masyarakat. D. Kesehatan masyarakat. Masa remaja merupakan masa kritis untuk mengembangkan perilaku yang relevan terhadap kesehatan. Banyak perilaku yang berkaitan dengan baik buruknya kebiasaan dan kematian dini di masa dewasa dimulai ketika remaja. 1. Nutrisi. Fenomena pertumbuhan pada masa remaja menuntut kebutuhan nutrisi yang tinggi agar tercapai potensi pertumbuhan secara maksimal karena nutrisi dan pertumbuhan merupakan hubungan integral. Pentingnya untuk mencegah terjadinya penyakit kronik yang terkait nutrisi pada masa dewasa kelak seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, dan osteoporosis. Sebelum masa remaja, kebutuhan nutrisi anak lelaki dan anak perempuan tidak dibedakan. Tetapi pada masa remaja terjadi perubahan biologik dan fisiologik tubuh yang spesifik sesuai gender, sehingga kebutuhan nutrien pun menjadi berlainan. Sebagai contoh, remaja perempuan membutuhkan zat besi lebih banyak karena mengalami menstruasi setiap bulan. 2. Pola tidur. Tidur memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan seseorang. Remaja yang tidak cukup tidurnya atau kurang dari 8 jam pada hari sekolah cenderung merasa mudah lelah atau mengantuk, lebih merasa mudah tersinggung, dan berubah perasaannya tertidur di sekolah. Depresi dan minum minuman berkafein dibandingkan temannya yang cukup tidur atau 8 jam atau lebih. Menurut survei presentasi, remaja yang tidur 8 jam sehari menurun ketika mereka semakin dewasa. Yaitu pergeseran waktu dalam pelepasan hormon melatonin pada malam hari, yaitu hormon yang membuat tidurnya yang direproduksi oleh kelenjar pineal dan agaknya mempengaruhi penundaan waktu tidur ini. Melatonin dikeluarkan sekitar pukul 9.30 malam pada remaja yang lebih muda, sedangkan pada remaja yang lebih tua sekitar 1 jam kemudian. 3. Penyebab utama kematian di kalangan remaja. Menurut data WHO tahun ini, sekitar 3.000 remaja meninggal dunia setiap hari atau total 1,2 juta per tahun. A. Kecelakaan lalu lintas. WHO mencatat pada tahun 2015 kecelakaan jalanan adalah penyebab utama kematian remaja usia 10-19 tahun. B. Infeksi saluran pernafasan. Penyebab kematian kedua terbesar bagi remaja kebanyakan menimpa perempuan. Penyakit seperti pneumonia banyak menewaskan remaja wanita usia antara 10-14 tahun. C. Bunuh diri. Strong mengatakan usia remaja adalah fase yang paling rentan depresi dan mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder. E. Penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Bahaya narkoba hingga kini masih menjadi salah satu masalah besar di masyarakat. Jika dulunya narkoba alami seperti opium, kokain, dan ganja digunakan untuk kepentingan pengobatan, kini secara berlebihan tidak terhitung beberapa dampak buruk terjadi. Narkoba terhitung sebagai zat yang mengerikan dan sebisa mungkin dijauhkan dari penggunaan yang tidak semestinya. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan berbagai kerugian baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Jadi penyalahgunaan narkoba harus ditangani segera mungkin dan perlu diberantas. Berikut merupakan penyebab penyalahgunaan narkoba. E. Gangguan pola makan. 1. Anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah gangguan pola makan dengan ciri-ciri selalu berusaha untuk kurus yang dilakukan dengan cara menahan lapar. 2. Bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah gangguan makan di mana individu secara konsisten mengikuti pola makan berlebihan dan membersihkannya, atau big and poor. F. Kondisi remaja 1. Teori Piaget. Menurut Piaget,
pada usia sekitar 7 tahun anak-anak memasuki tahap operasional konkret dari perkembangan kognitif. A. Tahap operasional formal. Operasional formal lebih bersifat abstrak dibandingkan pemikiran operasional konkret. Pemahaman remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman-pengalaman aktual atau konkret. B. Evaluasi terhadap teori Piaget. Teori mengenai terhadap operasional formal. Penelitian mereka menemukan bahwa terhadap lebih banyak variasi individual dari yang telah digambarkan Piaget. Sejumlah aspek yang muncul secara bersama-sama. Kemampuan kognitif dapat muncul lebih awal dibandingkan yang diperkirakan oleh Piaget. Egosentrisme remaja. Egosentrisme remaja adalah meningkatnya kesadaran diri pada remaja. Pemrosesan informasi di tahun-tahun ini, terakhir masa kanak-kanak dan berlanjut masa ke masa remaja. Seseorang mencapai tingkat kognitif yang mungkin dicapai atau tidak mungkin dicapai. Mengambil keputusan. Masa remaja adalah masa di mana seseorang dihadapkan pada situasi yang lebih banyak melibatkan pengambilan keputusan seperti teman mana yang akan dipilih. G. Sekolah. Transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah. Perubahan-perubahan dari sekolah dasar ke sekolah menengah yang berkaitan dengan hal berikut. 1. Pubertas dan citra tubuh. 2. Munculnya pemikiran formal. 3. Perubahan dalam kognisi sosial. 4. Memasuki struktur sekolah. 5. Meningkatnya tanggung jawab dan menurunnya ketergantungan orang tua. Siswa paling tua saat sekolah dasar. Siswa menjadi paling muda di sekolah menengah pertama. Transisi dari sekolah dasar ke sekolah menengah ini juga memiliki aspek-aspek positif. Para siswa merasa lebih berkembang, memiliki banyak subjek serta kesempatan dan juga menikmati kemandirian dari pengawasan orang tua secara berlangsung. Thank you.